Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini saya berikan tema berkat-berkat rohani. Saudara-saudara, bagian pertama dari surat Efesus melukiskan kehidupan baru yang Allah karuniakan kepada kita di dalam Kristus. Maka terhadap segala karunia Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk memuji Dia. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang ketiga. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa pujian ditujukan kepada Allah yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani. Allah yang menjadi inisiator dan menjadi sumber segala berkat rohani itu. Dan kemudian digenapi melalui Yesus Kristus. Dan kita alami melalui pertolongan Roh Kudus. Apa saja berkat rohani yang tersedia bagi orang-orang percaya? Berkat rohani yang kita terima diuraikan dalam 3 bentuk waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pertama, berkat masa lampau disebutkan bahwa kita sudah dipilih dalam ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia artinya di dalam Kristus. Dan sebelum keberadaan kita, sebelum kita ada, Allah sudah memilih kita. Ini sungguh hal yang ajaib dan di luar jangkauan pikiran kita yang sangat terbatas. Pilihan ilahi bersifat cuma-cuma dan tidak ada jasa apapun yang dilakukan oleh manusia. Pilihan Allah haruslah mendorong kita untuk bersyukur dan tetap rendah hati. Tidak semua orang dipilih. Maka jikalau kita dipilih, itu adalah satu keajaiban. Itu adalah kasih karunia. Mengingat bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Yang kedua, berkat yang dialami sekarang. Disebutkan dalam ayat yang kelima. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita dipilih menjadi anak-anaknya. Betapa bangga dan bahagianya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Pengangkatan menjadi anak menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan itu merupakan hak istimewa. Namun sebagai anak tentu juga ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu menjalankan perintah ataupun amanatnya. Dan yang ketiga, berkat yang akan kita terima kelak. Di dalam ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi disebutkan berkat yang akan kita terima kelak bahwa kita akan dipersatukan di dalam Kristus, menjadi satu kesatuan yang kekal. Segala sesuatu itu mencakup orang Kristen yang hidup dan yang mati, jemaat di bumi dan di surga. Mereka yang berada di dalam Kristus, yang sudah dipilih dan diangkat menjadi anak-anaknya, yang sudah mengalami penebusan ataupun pengampunan, pada suatu hari akan dipersatukan secara sempurna di dalam kerajaannya yang kekal. Kesatuan yang kekal, yang memberi kita kepastian hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Saudara, terhadap semua karya Allah yang ajaib ini, maka hendaklah kita senantiasa memuji Allah, sebab semua berkat rohani ini hanya datang dari Dia.
Dan ketahuilah, jika sekarang ini kita mengalami berkat-berkat-Nya, itu semua hanya anugerah atau kasih karunia semata-mata. Sudahkah saudara mengalami segala berkat rohani dari Allah? Jika sudah, puji Tuhan. Tapi jikalau belum, mari sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah sumber segala kasih karunia. Dialah sumber segala berkat rohani yang abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan juga memberikan kami jaminan kesatuan kekal, kehidupan kekal di dalam kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami hidup dalam kasih karunia, dan kami terus memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.